kita ini akan bertemu ya berjumpa dengan kami gitu ya untuk mendapatkan beberapa informasi. Kami persilahkan Bapak. Informasi yang dibutuhkan kira-kira apa saja dan mungkin nanti kami bisa jelaskan secara ringkas. Baik, langsung. Ya, silakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom bagi yang beragama Kristiani. Perkenalkan, nama saya Baharudin Farwan. Saya Ketua Umum Pemuda Demokrat Indonesia. Saya juga kita curi-curi waktu ini, beberapa waktu berjalan. Saya kebetulan tenaga ahli di Komisi 2 DPR RI. Di jam yang sama ini, jam 10, kita pembahasan daftar isian masalah untuk 4 pemekaran provinsi baru. Tapi karena cari waktu yang menyesuaikan, jadi saya harus mengalah untuk mengikuti ini. Ibu-ibu, ada bapak yang sudah hadir, saya perlu perkenalkan bahwa organisasi Pemuda Demokrat Indonesia tampilannya ada ya? Yang mana Pak? Tampilannya udah? Saya belum login, saya belum ikut, jadi nggak bisa share itu. Oke, ini belum share screen untuk profil organisasi, tapi saya sambil jelaskan aja. Pemuda Demokrat Indonesia adalah organisasi yang tersebar di 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Kami punya masuk ke poinnya aja. Kami kantor Dewan Pimpinan Pusatnya itu di Yayasan Marinda, Marhain Indonesia, di Jalan Percetakan Negara 11, nomor 131B, di samping LP Salemba. Nah, langsung saja, kami dari DPP Pemuda Demokrat adalah salah satunya organisasi, kalau Mbak tracking di Google, mungkin Pemuda Demokrat adalah salah satunya ormas yang konsen untuk mendukung kebijakan pemerintah memindahkan ibu kota negara. Silakan di tracking. Kami menekankan itu karena ada beberapa pekerjaan rumah yang harus kita lakukan dalam rangka melakukan urbanisasi, pemindahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sehingga kami sepakat kemarin, sebenarnya tanggal 31 Mei, hari ulang tahun organisasi kita hendak melakukan rakernas dengan judul IKN ini, tapi kami belum tersambung dengan kepala otorita IKN dan juga Bappenas, sehingga bisa mendapatkan poin-poin dari turunan undang-undang ibu kota negara dan IKN itu, sehingga kami memilih untuk menunda pelaksanaan. Sebelumnya kami sudah diterima juga oleh Pak Muldoko, Kepala Kantor Staf Presiden, juga dari Menteri Hukum dan HAM, Pak Prof. Edi Hirat juga sudah kami temu, dan beberapa pembicara negara yang lain juga, termasuk tersambung dengan pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah setempat, sehingga karena belum tersambung dengan Bappenas CQ Sekretariat IKN ini, sehingga kita pikir untuk menunda. Harapan kami melakukan kegiatan ini dengan bertemakan ini, pertama adalah saya sampai sekarang tidak melihat ada bentuk sosialisasi dari Undang-Undang Nomor 3 2022 ya, kalau tidak salah Undang-Undang 3 Nomor 4 tentang IKN itu. Konstruksi turunan dari undang-undang itu tidak tersosialisasi di medsos, di grup-grup WhatsApp itu nggak ada. Bahkan kita sampai hari ini kita tidak ada getaran jiwa untuk mau berpindah. Nah, ini kan dituntut semua stakeholder untuk bisa berpartisipasi dalam menggerakkan itu, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan negara ya, tapi juga semua lapisan masyarakat. Bentuk sosialisasinya terlalu minim. Kita lebih banyak melihat pergerakan Pak Jokowi ke sana ketimbang rakyat yang berbondong-bondong. Isu-isu yang diangkat, wacana-wacana yang bertebaran di media sosial pun sangat, kalau kita lihat, minim. Sehingga kami DPP Pemuda Demokrat Indonesia sejalan dengan cita-cita Bung Karno yang awalnya ingin memindahkan ibu kota negara di tahun 53 ke Palangkaraya pada saat itu. Merasa pikiran Bapak Jokowi ini sejalan dengan kita,
dengan visi junjungan kita Bung Karno, sehingga kami berkewajiban untuk melakukan itu. Tetapi kami kekurangan materi yang bersifat bentuk sosialisasi ke bawah, karena kami ingin selain sosialisasi medsos juga ingin turun ke bawah, turun ke lapangan. Karena selain sosialisasi kan ada beberapa hal yang advokasi yang perlu dilakukan, dan itu tidak bisa hanya pemerintah. Sengketa tanah, persoalan perpindahan penduduk lokal dan macam, belum lagi kendala transportasi dan lain-lain. Nah, kami butuh masukan dari situ, dan kami ingin dilibatkan. Negara ini merdeka karena rakyat sampai dengan penyelenggara negara pada saat itu, para pemerdeka itu bisa mendeklarasikan Indonesia merdeka, sehingga ini tidak bisa menjadi tanggung jawab Bappenas semata. Saya sebenarnya ingin bertemu dengan Pak Kepala Bappenas untuk memberikan pikiran-pikiran ini, karena saya semua yakin kalau hanya diskusi dengan Bapak Ibu, dia berhenti di sini. Tidak naik sampai ke top leader di atas, sehingga mungkin dengan pertemuan hari ini kami diberi kesempatan untuk bertemu dengan Kepala Bappenas dan Kepala IKN, sehingga lebih gamblang kami menjelaskan ini. Terima kasih untuk waktu kesediaan yang dilakukan ini, tapi kami yakin Bapak Ibu punya keterbatasan untuk menyampaikan kepada pimpinan. Nah, sebagai organisasi sosial masyarakat, sebagai ormas, kami ingin mempresentasikan itu di hadapan pimpinan Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi Pak untuk pengenalan organisasinya. Mungkin saya juga sampaikan bahwa sejak bulan Januari 2022 ini kan sudah dilantik ya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, dan sekarang ini di tahap transisi dari berbagai kementerian dan lembaga, semua materi dan lain sebagainya ini sedang tahap transisi diserahkan, termasuk dari Bappenas kepada Otorita IKN. Nah, untuk pertemuan dengan Otorita IKN, karena ini adalah entitas keluarga sisi sendiri, sepertinya memang harus disampaikan langsung, walaupun nanti kami bisa berikan kepada Bapak ya kontak yang bisa dihubungi Otorita IKN tersebut. Mengenai pertemuan dengan Bapak Menteri, tentu saja akan kami laporkan. Namun kemarin kami mendapatkan penugasan gitu ya dari Bapak Deputi itu untuk bertemu dengan Bapak Deputi. Mohon maaf apabila penerimaan dari Bapak IKN dapat berjalan. Yang ketiga adalah Perpres tentang perincian rencana induk. Mungkin apabila Bapak sudah membaca di dalam undang-undang IKN itu ada lampirannya adalah rencana induk IKN. Memang itu kan rencana induk yang bersifat jangka panjang dan juga bersifat makro, sehingga yang tercantum ini masih dalam proses ya Pak. Tapi mengenai dukungan dari berbagai kementerian lembaga gitu ya untuk Otorita IKN ini diberikan melalui tim transisi tersebut. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Silakan apabila ada pertanyaan yang detail. Baik Mbak, kami ingin dilibatkan jika ada bentuk sosialisasi yang lebih terstruktur. Kenapa kami sampaikan itu? Seperti yang disampaikan di awal, tidak tersosialisasi secara merata. Bahkan kita sepi. Pasti Mbak juga menggunakan medsos. Di kalangan Mbak saja yang paling kelihatan ramai, tapi masyarakat umum itu sepi. Apakah tanda-tanda untuk pemerintah ini pindah itu ada atau masih berpengaruh terhadap gunjang-ganjing politik sampai dengan detik ini? Rakyat belum dilibatkan, gitu. Saya sebagai ketua umum yang selalu menyuarakan ini agenda-agenda ibu kota negara ini, sehingga kalau ada yang sifatnya terstruktur, ini kan pembahasannya di tempat kerja saya ini di Komisi 2, ketua panjanya kan, pansusnya kan Bang Doli Kurnia.
Saya paham betul roh ini, cuma kan tidak tersosialisasi sehingga wah ini kok kayak begini, tinggal beberapa bulan ke depan, belum lagi kita masuk tahapan pemilu. Tahapan pemilunya apa? Daerah pemilihan ibu kota negara itu belum terbentuk. Status Jakarta juga belum terbentuk, harus keluar Perpu. Ini kan ciri-ciri akan bergeser ini kan sebenarnya kita lihat hakikatnya di pemilu. Kalau konstruksi itu ada pemindahan status ibu kota dengan kan Desember ini sudah pengusulan daerah pemilihan. Kalau saya melihat dari aspek itu, ini sampai sekarang belum ada wilayah itu sehingga ruang ini yang diberikan ke kami DPP Pemuda Demokrat sehingga bisa menjadi bentuk sosialisasi dengan tentunya melibatkan yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri di Bappenas, terus tim sekretariatan IKN, kepala otorita juga sampai sekarang belum tersosialisasi secara masif. Ini perlu karena bukan hanya pemindahan ibu kota negara, tapi pemindahan birokrasi Indonesia. Yang selama ini pelayanan birokrasinya di Jakarta, seluruh orang dari Sabang sampai Merauke harus ke IKN bentuk pelayanannya. Bukan hanya soal pemindahan PNS dari Jakarta ke sana, tapi bentuk partisipasi publik dari Sabang sampai Merauke tentang hal itu. Nah ini yang sekali lagi saya ulangi, pertama yang kami minta adalah bertemu langsung dengan Bapak Soeharto, lalu kemudian kepala otoritas sehingga kami bisa mendapatkan langsung dan bisa menjadi bagian dari tim kecil di luar kebijakan negara, kewenangan negara yang bisa dilakukan dari bentuk partisipasi publik. Karena itu kan di pasal terakhir kan dibilang juga kan, undang-undang KN itu perlu dibutuhkan partisipasi publik baik dalam bentuk publik pribadi maupun publik dalam bentuk organisasi. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Itu seluruh informasinya nanti kami akan laporkan, tapi mengenai kontak khusus ya Pak ke otorita mungkin juga bisa di-approach ya Pak dari sisi Bapak gitu ya. Kami akan menyampaikan tentu saja secara ini ya, secara langsung kepada tim yang di otorita IKN gitu Pak. Mohon nanti bisa ya Pak ya secara langsung. Ya, kalau untuk sosialisasi dan lain sebagainya, saya rasa pagi sosialisasi yang kami masuk ini Pansa sudah ada berjalan juga ke berbagai universitas ya. Ya Mbak, sosialisasi yang kami masuk ini alat kontak fisik hard copy. Kalau soft copy kan kita bisa dapat di mana saja. Di website Bappenas juga ada. Di website IKN juga ada, di kantor staf presiden juga ada, di sekretariat negara juga ada. Kalau soft copy-nya kita punya. Mungkin ada bentuk-bentuk hard copy yang buku-buku ke peraturan pemerintah ke yang bisa kita lakukan secara offline gitu, bukan sebatas online, tapi bisa dilakukan secara offline. Karena kami kan kalau umpama pertemuan nasional itu kan harus ada yang dibagi. Terus kantor kita di DPP Pemuda Demokrat itu hampir tiap hari pengurus dari daerah datang, kita kasih bukunya. Sama dengan kami dengan Lemhanas kan begitu. Lemhanas kasih buku-buku, jadi wawasan kebangsaan. Jadi ada kita pun perlu wujud nyatakan bentuk kerjasama itu bukan hanya batas online, karena kalau online kan tanpa kerjasama juga tetap bisa terakses. Nah itu yang kami maksud tadi, sehingga hampir setiap hari di DPP Pemuda Demokrat itu teman-teman dari daerah datang. Dan itu rombongan. Gitu. Dan kami harap yang hard copy-nya, buku-buku, peraturan-peraturan pemerintah, turunannya dan segala macam, itu bisa ada menjadi bisa kami dibagi dan kami bisa dapat di mana, bisa kami datang ambil sehingga itu bisa menjadi bagian dari atau bentuk apa saja yang bisa, yang bentuk hard copy yang bisa kami dapat sambil menunggu untuk bertemu dengan pimpinan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak, inputnya nanti kami akan coba diskusikan juga ya internal karena mengenai printing ini bukan hal yang belum ada lah. Ya, tapi kan gini Pak, ini ya betul dan dokumennya Pak beberapa itu cukup tebal Pak, sekitar 800 halaman yang perpres, perincian rencana induk, kemudian juga yang RTR KSN IKN seingat saya itu sekitar 200-an halaman.
Undang-undang IKN itu juga lampirannya sekitar 100-an halaman. Jadi mungkin Nggak apa-apa, untuk Mbak. Yang satu begitu kan itu untuk sudah beban satu negara itu, bukan dokumen, beban iya, Bapak Ibu. iya betul Pak, Itu kan betul. ada APBN-nya. Jadi Tapi jangan jadikan itu sebagai bukan, kendala, nanti tidak saya berhasil. bukan Kita harus permasalahan itu, bukan permasalahan itu. Sebentar Pak, saya belum selesai. Bukan permasalahan itu. Jadi untuk menjadi satu dokumen komunikasi, ini juga ada tim komunikasi ya Pak yang sedang menyusun sejenis bahan yang mungkin mudah dibaca gitu ya dan juga tidak terlalu tebal. Jadi ini yang seperti ini mungkin yang dapat kami sampaikan gitu ya, daripada menyampaikan yang ribuan halaman gitu ya Pak ya, dan kemudian esensinya menjadi hilang gitu ya karena belum dibaca udah terlihat besar gitu dokumennya. Mungkin seperti itu Pak untuk menurunkan juga hambatan dalam komunikasi gitu. Tapi ini tentu saja ada tim yang memang secara khusus akan membentuk materi komunikasi ini. Mungkin seperti itu Pak. Baik Mbak, kami punya pengalaman yang kayak gini lah, kayak rancangan undang-undang Cipta Kerja, dibentuk tim, lalu minta tanggapan dari masyarakat, kami juga berikan masukan, bahkan bertemu Pak Erlangga Hartarto memberikan pikiran. Ada kan RPP, rancangan peraturan pemerintah, itu kan minta tanggapan dari masyarakat. Satu hal yang saya sampaikan ke Mbak tadi, dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu itu, mengharuskan setiap daerah provinsi itu mempunyai daerah pemilihan, tetapi dengan IKN itu terjadi, maka daerah pemilihan di tingkat provinsi di kawasan Kalimantan Timur itu sebagiannya hilang loh. Nah, ada sebagian NGO yang melakukan uji materi undang-undang IKN ini lagi, negara nanti repot lagi. Nah, itu yang harus kita bisa masuk memberikan pemahaman-pemahaman. Kan undang-undang IKN itu kan cuma dapil DPR RI. Dapil DPR provinsi, tapi coba Mbak konversi dengan undang-undang penyelenggaraan pemilu. Itu kontraproduktif loh. Nah, itu yang maksud kita. Jadi juga tidak setebal itu. Partisipasi itu kan kayak rancangan, kalau Mbak lihat Undang-Undang Cipta Kerja itu kan dibuka DES yang dipimpin oleh Menteri Perekonomian dan kemudian minta aspirasi dan kami masuk beraudit dengan mereka. Nah, dalam konstruksi kayak ini kita tidak mendapat ruang itu sehingga kami berinisiatif sendiri. Nah, kembali ke soal materi tadi bisa disederhanakan lah, tidak mesti harus buku yang tebal itu. Tetapi penting juga sebagai bagian dari bentuk mengajak seluruh organisasi masyarakat di seluruh Indonesia. Tidak masalah juga menganggarkan satu organisasi satu buku itu kan tadi saya sampaikan harus diajak untuk terlibat, diajak untuk terlibat dan ini bukan hanya di Bappenas saja, bukan hanya di Kesekretariatan IKN, di beberapa kementerian yang sifatnya harus partisipasi publik itu kadang-kadang tidak ada. Padahal meskipun undang-undang pelayanan publik sudah sering disuarakan oleh ombudsman ya. Oke Mbak. Oke, terima kasih. Ada lagi Pak inputnya? Terima kasih Mbak. Saya minta kesimpulan saja bertemu dengan dua itu dan kemudian alat kontak, hard copy dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita audit ini terakhir kita nggak paham apa kesimpulannya, sehingga waktu yang kita sisihkan ini menjadi tidak bernilai kan. Jadi saya ingin Mbak membuat kesimpulan yang kemudian itu menjadi kesepakatan kita bersama dan kepada siapa yang harus saya hubungi. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Kalau kontak sepertinya sudah ada ya dengan Bapak gitu. Ya. Kemudian tadi untuk ke otorita IKN tadi saya sampaikan kita bisa memberikan kontak, tapi mohon dapat berkontak langsung juga gitu ya. Kalau di internal Bappenas ini nanti kami akan laporkan Pak. Ya. Cukup Bapak Ibu? Ya, ada lagi kah? Cukup. Baik, Pak gitu. Ya. Terima kasih banyak untuk waktunya dan seluruh inputnya Pak. Selamat pagi. Ya, makasih. Selamat pagi. Recording stopped.